Bayar 9 jutaan buat tablet premium, tapi layarnya belum OLED dan media penyimpanannya masih UFS 3.1. Ini adalah Oppo Pad 6 yang bawa baterai badak tapi layarnya bikin mikir 2 kali. Biar uang abang nggak mubazir, berikut adalah kelebihan maupun kekurangan daripada Oppo Pad 6 yang berhasil di forum gadget rangkum. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni berbekal desain tipis padahal baterainya badak banget. Kelebihan yang pertama yang langsung kelihatan itu abang memegang barang berukuran 5,99 mm ini, pegangannya benar-benar solid, kerasa mewah khas tablet premium. Dan jujur aja, agak nggak masuk akal melihat bodi tipis ini bisa membuat komponen raksasa di dalamnya. Oppo pintar banget bikin kosmetik desainnya. Potongan setiap susunya presisi bikin tablet ini kelihatan jauh lebih mahal dari harga aslinya kalau dibawa nongkrong. Sementara untuk kelebihan yang nomor 2 yakni berbekal chipset Dimensity 9500S sekelas Sultan. Yang kedua adalah dari segi performanya. Tidak usah diragukan lagi berkat adanya chipset MediaTek Dimensity 9500S dengan octa-core yang speednya tembus sampai 3,73 GHz. Tambah dukungan GPU kelas atas Immortalis G925 buat kerjaan multitasking berat, buka puluhan tab di browser, atau editing video beresolusi tinggi langsung di tablet sampai libas game-game berat ini cukup responsif banget. RAM-nya juga super lega berkat 16GB LPDDR5X, jadi manajemen aplikasinya benar-benar lancar banget. Beralih ke kelebihan yang nomor 3, yaitu membawa ukuran layar seluas 12,1 inci. Yang ketiga adalah soal ukuran layarnya. Berukuran 12,1 inci dengan resolusi tajam tembus 3K, ditambah dengan aspek rasio yakni 7:5. Ini tipe rasio layar yang pas, nyaman banget buat menunjang produktivitas seharian. Mulai dari baca dokumen panjang, mengetik, sampai split screen buka 2 atau 3 aplikasi sekaligus tanpa kerasa kesempitan. Tambah lagi adanya fitur soft light screen yang bikin mata kamu gak gampang lelah. Beralih ke kelebihan yang nomor 4 yakni berbekal fitur EA Color OS 16 dengan tampilan OS Android 16 terbaru. Yang keempat adalah sistem operasinya udah yang paling update, karena langsung menggunakan OS Android 16 berbasis Color OS 16 terbaru. Fitur EA yang disematkan di sini lengkap banget, mirip seperti HP flagship zaman sekarang. Abang udah bisa nikmatin fitur seperti Silker to Short, EA Note buat ngerangkum otomatis, sampai EA Writer buat bantu nyusun teks. Jadi tablet ini bukan cuma model layar gede doang, tapi emang pinter dan fungsional buat nemenin kerjaan harian abang. Untuk kelebihan yang nomor 5 yakni berbekal audio menggelegar dengan 6 speaker setup. Kelebihan yang nomor 5 adalah dari segi audionya. Oppo nggak pelit sama sekali memberikan 6 speaker stereo sekaligus di bodi yang setipis ini. Suara yang dihasilkan berkarakter bulat, detailnya dapat dan bassnya masih kerasa nendang. Kalau abang hobi memakai tablet ini buat nonton film bioskop, maraton series atau streaming musik, soundstage yang dihasilkan bakal kerasa luas dan memanjakan telinga banget. Dan untuk kelebihan yang terakhir yakni berbekal kapasitas baterai Monster 10.000 mAh. Yang terakhir adalah nilai jual utamanya yang paling banyak dicari orang. Berbekal baterai Monster berkapasitas 10.420 mAh. Abang mau memakai seharian penuh buat kerja intensif atau maraton film dari pagi hingga malam, atau bermain game tipis-tipis, dayanya bakal awet banget dan gak perlu bolak-balik cari colokan. Proses pengisian dayanya juga gak bakal bikin karatan karena udah didukung dengan teknologi fast charging 67 watt yang tergolong ngebut buat baterai seukuran ini. Namun dibalik kelebihan yang sangat mumpuni, berikut adalah kekurangan yang harus kalian pertimbangkan. Kekurangan yang pertama yakni panelnya masih IPS LCD bukan OLED. Sekarang kita bongkar kekurangannya. Bayar 9 jutaan tapi masih mendapatkan layar masih IPS LCD, belum diganti ke panel OLED. Walaupun spek di atas kertasnya tinggi, udah mendukung Dolby Vision dan punya tingkat kecerahan sampai 900 nit, tetap aja namanya IPS, kontras warnanya hitamnya jelas nggak bakal sekat dan se-vibrant layar OLED yang dipakai tablet kompetitor lain di kelas harga yang sama. Beralih ke kekurangan yang nomor 2 yakni storage masih menggunakan UFS 3.1. Kekurangan yang kedua yang agak disayangkan yakni tipe memorinya masih UFS 3.1 di kelas harga Sultan yang memang menyentuh angka belasan juta. Untuk varian tertingginya harusnya Oppo udah memberikan teknologi UFS 4.0 atau 4.0 ke atas.
Buat abang yang sering transfer file video ukuran raksasa dari tablet ke PC, baik baca tulis datanya bakal kerasa kurang maksimal dan gak sekencang kompetitor lain. Dan untuk kekurangan yang terakhir, yakni tidak adanya jack audio 3,5 mm. Absennya lubang jack audio 3,5 mm di tablet ini cukup disayangkan. Buat sebagian orang atau kreator yang suka menggunakan headphone kabel demi mengejar zero latency, pas lagi editing audio ataupun video ini bakal kerasa kurang maksimal. Abang terpaksa harus ketergantungan menggunakan dongle tambahan dari Type-C ke jack audio, atau beralih menggunakan TWS Bluetooth yang kadang masih ada delay-nya. Kesimpulannya, Oppo Pad 6 ini adalah tablet dengan performa mesin Gahar Dimensity 9500S yang sadis, punya ketahanan baterai badak, tapi sayangnya harus dikompromikan di sektor panel layar yang masih IPS LCD, dan media penyimpanannya masih tergolong standar, bukan UFS 4.0 ke atas. Harganya sendiri dijual mulai dari angka 9 sampai 11 jutaan untuk varian paling tertinggi. Kira-kira menurut abang, tablet premium dari Oppo ini apakah masih layak buat dibeli? Atau mending kita lirik brand lain yang lebih mumpuni? Tulis pendapat kalian di kolom komentar forum gadget. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.